Keraton yang megah kini nyaris tak terlihat bentuknya, terkubur di bawah endapan tanah dan berada di tengah perkampungan padat. Keraton apakah ini dan bagaimana bisa terpendam seperti ini? Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Di hari Sabtu yang sangat cerah ini, sejak pagi tadi aku sengaja mendatangi beberapa tempat. Namun tentu saja bukan hanya sekedar untuk keperluan konten, karena kepentinganku jelas bukan hanya itu. Seperti saat berkunjung ke sekitaran pantai Parangtritis tadi, aku akhirnya malah asik mengobrol dengan seorang pengelana yang dengan kerendah hatiannya menceritakan pengalaman-pengalaman luar biasanya. Ya begitulah, memetik sesuatu yang berguna dari pengalaman dan perjalanan sangatlah penting bagiku. Dan kuanggap hal tersebut adalah sebuah rezeki yang tak ternilai harganya. Dan di perjalanan menuju pulang ini, mendadak aku teringat sebuah tempat yang masih berkaitan dengan kota gede atau dengan kerajaan Mataram. Tempat tersebut adalah Keraton Kerto. Jalan yang kulintasi ini adalah jalan dari arah utara makam Raja-Raja Imogiri. Karena aku biasanya memang memilih jalur yang tak begitu padat. Dan karena ini adalah akhir pekan, pastinya jalan Parangtritis sangatlah padat. Dan aku pun berusaha untuk menghindarinya. Dan aku kemudian mulai memasuki perkampungan di sekitaran Keraton Kerto. Mungkin juga dahulu perkampungan ini masuk ke dalam wilayah Keraton Kerto. Dan nanti begitu kita bertemu dengan Sungai Gajah Wong, maka lokasi Keraton Kerto berarti sudah sangat dekat. Karena Keraton Kerto berada di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Gajah Wong dan juga Sungai Opak. Dan tak lama tibalah aku di Keraton Kerto. Bentuknya saat ini seperti sebuah stadion kecil. Entah mengapa, untuk sebuah tempat bersejarah dan sebuah keraton, tetapi malah dibuat bangunan pelindung yang jauh dari kata estetik. Beberapa anak terlihat asik bermain layang-layang. Dan tampak juga jika sedang ada pekerjaan di Keraton Kerto ini. Aku melangkahkan kaki memasuki area keraton, sambil membayangkan kemegahan seperti apa yang dahulu pernah ada di sini. Setelah Sultan Agung berkuasa, keraton pertama di kota gede pun ditinggalkan. Beliau kemudian membangun Keraton Kerto, istana yang lebih luas dan lebih besar daripada kota gede, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Mataram adalah negara baru yang besar dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Keberadaan Istana Kerto Sultan Agung ini diberitakan dalam Babat Tanah Jawi oleh Mensma di tahun 1874. Babat itu menceritakan Sultan Agung adalah raja yang memiliki dua istana. Dipilihnya Kerto karena lokasi istana baru ini berada di sekitaran pantai selatan. Hal ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Sultan Agung dengan pantai selatan. Kemudian dilansir dari buku Puncak Kekuasaan Mataram, karya H.J. de Graaf, Kerto adalah istana yang luas dan terbuka. Lalu kemudian salah seorang warga Belanda bernama Jan Vos dalam laporannya menyampaikan, pada tahun-tahun pertama pembangunan Istana Kerto, Sultan Agung sementara waktu harus tetap tinggal di kota gede. Istana lama warisan dari kakeknya Panembahan Senopati dan juga ayahnya Panembahan Hanyokrowati. Pembangunan tempat tinggal Sultan Agung di Kerto baru dikerjakan pembangunannya pada tahun 1621.
Sultan Agung kemudian diangkat menjadi Raja ketiga Mataram pada 1613 dan baru kemudian menempati Keraton Kerto pada 1622. Oleh sebab itu diduga keraton baru itu baru dibangun di masa awal pemerintahan Sultan Agung, yaitu antara tahun 1613 hingga 1622. Sketsa denah Istana Kerto terdapat pada peta R. van Gons di arsip Kerajaan Belanda. Namun peta tersebut hanya memberikan sedikit pengetahuan saja tentang keraton, karena gambarannya hanya berupa sketsa saja. Tapi kemudian Babad Momana mengabarkan secara rinci proses pemindahan ibu kota Mataram dari Kota Gede ke Kerto. Disebutkan, ingkang sinuhun awit ngadaton ing Karto, yang artinya Sri Baginda sudah mulai bertempat tinggal di Kerto. Lalu kemudian ada Ibu Dalem taksih wonten ing Kuto Agung, yang berarti tetapi Ibu Suri masih tetap tinggal di Kota Gede. Ibu Suri pindah ke Kerto pada tahun Jawa 1543 atau 1621 Masehi, setelah Istana Kerto diselesaikan pembangunannya. Dan kemudian setelah Sultan Agung serta Permaisuri berpindah dari Kota Gede ke Kerto, barulah istana baru ini benar-benar disempurnakan kemegahannya. Pada tahun 1622 didatangkan seperangkat gamelan dan wayang kulit ke Keraton Kerto. Keraton baru semakin lengkap setelah putra mahkota kerajaan Kanjeng Pangeran Aryo Mataram menempati kediamannya di Kerto pada 1622. Gambaran kemegahan Keraton Kerto ini bisa ditemukan dari laporan utusan-utusan Belanda seperti Jan Vos yang mengabarkan bahwa pada Rabu 9 September 1624 dia datang ke lapangan yang sangat luas di Kerto. Lapangan itu adalah alun-alun yang dikelilingi pagar kayu yang disusun dalam bentuk-bentuk wajik. Alun-alun itu juga terlihat sangat bersih dan tidak ada satupun tunas rumput yang tumbuh. Di kedua sisi terdapat suatu bangsal atau balai panjang yang sangat ramping dan terang. Di sana orang-orang duduk beralaskan tanah. Jan Vos dalam laporannya juga menceritakan di dekat alun-alun Keraton Kerto banyak ditanami pohon-pohon besar yang indah. Pohon itu adalah pohon beringin yang dipangkas dalam bentuk payung. Pohon-pohon tersebut mengelilingi 4 sisi sebidang alun-alun. Tepat di sebelah kanan alun-alun Keraton Kerto terdapat bangsal besar. Di bangsal tersebut ada banyak kuda berpelana milik para pembesar keraton. Di luar barisan pepohonan juga terdapat bangsal-bangsal lain yang dijadikan tempat orang-orang terkemuka berkumpul sebelum memasuki Istana Kerto. Sultan Agung memang sepertinya benar-benar ingin Keraton Kerto menjadi sebuah istana yang megah. Beliau juga mungkin berharap istana baru ini menjadi warisan peradaban, sama seperti makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Dan kemudian 3 tahun setelah Keraton Kerto ditempati, tepatnya pada 1625, keraton baru ini diperluas ditandai dengan kelanjutan pembangunan. Kebijakan perluasan keraton ini setelah Sultan Agung beranggapan keratonnya harus mencerminkan kejayaan yang semakin besar. Keraton Kerto kemudian dilengkapi dengan Siti Inggil. Pembangunan Siti Inggil di Keraton Kerto diperlukan pengurukan tanah yang agak luas dengan membutuhkan banyak tenaga manusia. Pembangunan ini pada akhirnya harus mengerahkan orang dari berbagai penjuru. Mereka dikerahkan untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat. Pembangunan Siti Inggil pada akhirnya mempersempit alun-alun. Lapangan alun-alun yang semula luas menjadi lebih sempit. Perluasan keraton yang berlangsung pada 1625 hingga 1626 benar-benar membuat Keraton Kerto menjadi keraton yang megah. Sayang kemegahan Keraton Kerto kini hilang tak berbekas. Dalam perkembangannya, Raja penerus Sultan Agung yakni Amangkurat I kemudian memindahkan lagi Keraton Kerto ke keraton baru di Pleret. Meski tak berbekas, lokasi berdirinya Keraton Kerto masih bisa kita temui di Dukuh Kerto ini, yang terletak di Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku masih diliputi penasaran, mengapa keraton ini bisa lebur seperti saat ini. Dan kemudian informasi yang kuperoleh dari Babad Momana menyebutkan pernah terjadi beberapa kali kebakaran di dalam keraton yang menghanguskan beberapa dalem ageng dan menewaskan beberapa abdi dalam keraton.
Informasi tersebut terdapat dalam babat memana angka 1589 tahun Jimawal pambesemipun Proboyekso ing Karto nunggil mongso dadosipun yoso dalam serat Caraka Basa, yang dapat diartikan angka 1589 tahun Jimawal hancurnya Proboyekso di Kerto bersamaan dengan selesainya serat Caraka Basa. Data ini memberikan informasi bahwa salah satu sebab rusaknya Keraton Kerto yang dibangun oleh Sultan Agung adalah kebakaran besar yang telah menghancurkan salah satu bangunan inti keraton, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Kerto sudah benar-benar ditinggalkan karena pusat pemerintahan sudah dipindahkan oleh Amangkurat I ke Ngeksigondo atau Pleret sejak tahun 1570 Jawa, 19 tahun sebelum peristiwa kebakaran tersebut. Satu abad kemudian, pada dekade ketiga di abad ke-18 Masehi, bekas keraton di Kerto untuk beberapa waktu muncul kembali dalam percaturan yang terkait pertikaian tahta kerajaan. Kerto dijadikan ibu kota kerajaan Mataram tandingan oleh Pangeran Purboyo dan juga Pangeran Slitar, yang naik tahta di kerajaan tandingan dan mengadakan aksi militer untuk merebut tahta kerajaan Mataram yang diduduki oleh Sultan Amangkurat IV, yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Di kota bekas peninggalan Sultan Agung itulah pemerintahan Mataram tandingan berpusat dan diberi nama Kertosekar atau Kertosari. Pada akhirnya aksi militer tersebut gagal dan nama Kerto tenggelam kembali. Kini bangunan istana megah yang digambarkan dengan penuh kebanggaan dalam babat-babat dan laporan Belanda itu sudah tak ada lagi. Yang ada hanya beberapa situs yang ditemukan sebagai bukti sejarah bahwa daerah Kerto sempat menjadi ibu kota Mataram setelah pindah dari kota gede. Keraton Kerto adalah sebuah istana yang hilang.